ya namain anak dari ayat Quran. Itu punya anak 8, anak 14, anak 7, Al-Fatihah gak habis jadi namanya. Ya, gak habis jadi nama anak. Coba liatin saya sini, matanya jangan kemana-mana, tatap mata saya. Ya. Ini ayat Quran anak 7 Al-Fatihah gak habis. Lahir anak yang pertama laki-laki, diberi nama Muhammad Hamdu dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahir anak yang kedua, yang ketiga laki-laki lagi, diberi nama Abdurrahman Abdurrahim dari ayat Ar-Rahmanir Rahim. Lahir anak yang keempat laki-laki, diberi nama Abdul Malik dari ayat Maliki Yaumiddin. Lahir anak yang kelima perempuan, diberi nama Isti'anah dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahir anak yang keenam perempuan lagi, diberi nama Istiqamah dari ayat Ihdinas siratal mustaqim. Lahir anak yang bungsu yang terakhir laki-laki, kira-kira diberi nama apa coba? Dolin. Itu dolin artinya sesat. Dikasih nama Muhammad. Amin. Alhamdulillah. Anak-anaknya 7 udah pada besar, akhirnya merantau pergi ke Jakarta. Akhirnya hidup di Jakarta sukses kayak Kiai Cece. Akhirnya lebaran pulang nemuin emak bapaknya. Pulang anak yang pertama, "Ma, di Jakarta saya sukses alhamdulillah. Nih saya pulang mau rezeki buat emak 1 juta alhamdulillah." Pulang lagi anak yang kedua 1 juta lagi. Anak yang ketiga 1 juta. Anaknya 7, 1 anak 1 juta. Ibunya lebaran megang 7 juta. Akhirnya nangis gak berhenti-berhenti di kamar, dideketin sama suaminya. "Bu, udah gak usah nangis. Anak udah pada kumpul yang merantau lebaran. Udah gitu lebaran lu pegang 7 juta. Gak usah sedih." Dia jawab tuh istrinya, dia bilang, "Gua bukan sedih baba lu, tapi gua nyesel ngapa anak kagak 30. Kalau anak 30 lebaran gua megang 30 juta." Kata suaminya, "Kalau anak lu 30 somplak lu." Ini silakan kepingin punya anak soleh, namain anak dengan nama-nama yang soleh. Ustaz, boleh nggak namain anak dari nama daerah? Boleh, silahkan. Kepingin anaknya jadi sarjana, orang Sunda namain anaknya sarjana, orang Jawa namain anak Sarjono. Bener nggak? Orang Sunda kepingin anaknya mampu menatap pemerintahan dan keluarga, orang Sunda namain anaknya Tata Witarsa. Insya Allah orang Jawa Toto Witarsa. Cuma repotnya kalau orang Sunda Iskandar, nggak mungkin Jawa Iskandar. Benar-benar. Kalau tahun kemarin 1443 Hijriah, kita jauh dari masjid, kita jauh dari majelis taklim. Yakinkan dalam hati kita, masuk 1444 Hijriah, saya akan memakmurkan masjid dan menghidupkan majelis taklim. Ini hijrah makna. Jadi kalau kemarin malas ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Kalau kemarin jarang datang ke majelis taklim, zaman sekarang mah kudu rajin ke majelis taklim. Insya Allah itu pahalanya besar orang yang ke majelis taklim, kata Rasulullah. Setiap orang yang melangkah ke majelis taklim, itu langkah kanannya mengangkat derajat hidupnya, langkah kirinya menghapus dosa-dosanya. Makanya kalau ngerasa banyak dosa, datang ke majelis taklim, langkahnya kiri terus.
Gitu, ya. Jadi orang tahu banyak dosa mau ngaji loh. Ini anak muda Ciawi Tali, subhanallah, lagi rajin-rajinnya kegiatan keagamaannya. Maka oleh karena itu orang tua wajib hukumnya mendukung kegiatan positif anak-anak muda kita. Aparatur pemerintah dari camat, lurah, kepala desa, RW, RT wajib hukumnya untuk mendukung anak-anak muda kita. Amin ya rabbal. Sebab akan seperti apa Ciawi Tali 10 tahun ke depan, akan seperti apa Ciawi Tali 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, jawabannya adalah anak-anak kita. Kalau yang tua-tua insya Allah sebentar lagi dipanggil Allah. Amin dan amin lu nyumpain. Orang tua tinggal nunggu giliran, walaupun tidak banyak yang meninggal dunia. Ini adalah anak-anak yang masih muda. Tapi kadang-kadang rata-rata itu daun yang jatuh yang udah kering dan tua, walaupun yang muda pun ada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan gilirkan dan gulirkan. Siapa yang lebih dulu menghadap Allah dipanggil dalam kematian, dalam kehidupan. Oleh karena itu orang tua harus regenerasi. Orang tua kalau sibuk saja zikir di masjid, sibuk saja mengurus pengajian di masjid, tapi tidak memperhatikan anak-anak muda kita. Jangan salahkan 10 tahun, 20 tahun Ciawi ke depan tidak seperti sekarang ini. Oleh karena itu ketika anak muda itu lagi maju senang-senangnya ibadah, jangan diganggu dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Lu betul-betul aja ya. Kadang-kadang suka usil mulutnya, tumben lo ngaji begitu. Itu anak muda dibilang tumben besok kagak ngaji-ngaji. Ya bu, bu, ibu, lebih baik rambut gondrong rajin sholat daripada botak nyorong sendal mulu di masjid. Setuju nggak? Jadi lebih baik rambut gondrong tapi sholat daripada palanya botak nyorong sendal mulu di masjid. Saya mau cerita nih. Dulu ada anak muda rambutnya gondrong. Kemudian dinasehatin sama ibunya, nak, sholat nak, nanti gimana kalau ibu meninggal dunia? Ibu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau kamu tidak sholat. Kata anak muda, baik bu, saya sholat, tapi dengan syarat satu, jangan ibu nyuruh potong rambut saya gondrong. Kata ibunya, dah, gak apa-apa, gondrong yang penting sholat. Besok dibelikan baju kokoh dan sarung sama ibunya serta kopiah. Begitu dia ngaca ke cermin, dia lihat kok kayaknya nggak pantas rambut gondrong ke masjid. Akhirnya rambutnya dikuncir-kuncir, dimasukkan ke kopiah. Begitu mau melangkah ke masjid, dia lupa, belum tahu benar bagaimana caranya sholat. Dia nanya sama ibunya, bu, gimana caranya sholat? Ibunya enteng menjawab. Kata ibu, nak, sholat mah gampang, ikutin saja bacaan dan gerakan imam. Oh begitu, iya, cewek gitu mah, kata anak muda. Sampai di masjid persis di belakang imam dirinya. Tujuannya agar bacaan imam dapat didengar, gerakannya dapat dilihat oleh anak muda. Di belakang imam, Allahu Akbar. Ini anak muda di belakang, Allahu Akbar, yang rambutnya gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda ingat nasihat ibunya, ikuti bacaan dan gerakan. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam, bocah ganggu aja. Akhirnya imam kelar, imam ruku, anak muda ikut ruku. Imam sujud, anak muda ikut sujud.
Begitu imam mau naik rakaat yang kedua, nggak sengaja pantat imam nyenggol kopiah anak muda. Akhirnya rambut yang gondrong terurai, terinjek sama kaki imam. Orang-orang udah pada diri, itu anak muda masih nyungsep aja. Dia mau diri, rambutnya terinjek sama imam. Dia lupa nanya sama ibunya bagaimana kalau rambutnya keinjak imam, ngasih tahunya. Dia kasih tahu pakai bahasa Indonesia batal, bahasa Sunda juga batal. Akhirnya dia pikir-pikir, kalau gitu mah gua takbir aja dah. Imam baca Fatihah. Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak muda, Allahu Akbar. Imam masih belum sadar, dia nyangka nginjak mulu sejadah. Akhirnya dipikir-pikir sama anak muda, kalau gua takbir terus-terusan kagak bakal ngeh nih imam. Akhirnya dipegang betis imam, kemudian dipegang-pegang sama anak muda. Dia bilang Allahu Akbar. Imam astagfirullahaladzim. Begitu dia lihat ke belakang, Masya Allah nih anak muda, jangan-jangan marah rambutnya yang gondrong keinjak. Akhirnya imam lari lewat pintu mimbar masjid. Ngelihat imamnya lari, anak muda ingat nasihat ibunya, ikuti gerakan imamnya. Anak muda ikut lari keluar masjid. Itu imam udah aki-aki muter aja di masjid karena takut dipukul anak muda. Anak muda makin kencang ngikutin imam. Imam akhirnya kecapean, dibilang sama anak muda, kalau lo nggak ikhlas rambut lo gua injak, sekarang mau gebukin gua, silahkan. Kalaupun gua mati di jalan Allah. Akhirnya anak muda deketin imam. Dia bilang, Pak Imam, saya nggak tahu kalau sholat capeknya kayak begini. Dia pikir-pikir tuh muter masjid merupakan rangkaian sholat juga. Oleh karena itu nih pelajaran bagi kita anak muda, kumpul dalam pengajian, jangan lupa datang ke majelis taklim. Biar anak muda punya ilmu. Sebab zaman sekarang bahkan ibadah kepada Allah itu yang diterima karena ilmu. Pakai kopiah aja ada ilmunya. Kalau mau ceramah makanya begini kayak saya. Kalau sholat pakai kayak begini, berarti itu dia tidak tahu ilmunya. Kalau sholat gini, kita kasih kopiahnya biar dahinya terkena sajadah tempat sujud. Jadi ada ilmunya. Kalau begini, kalah main judi. Jadi main judi kalah kayak begini. Ya, atau kode sama supirnya, ya, kode. Kalau ini istri kedua, ini istri tiga, ya. Jadi nggak usah nanya tuh, mau mana Pak, nggak usah. Jadi kalau keluar rumah, pijinya miring ke kanan, berarti oke, istri kedua. Kalau miring ke kiri, oke Pak, istri ketiga, ya. Saya ingat ceramah Ustaz Arifin. Ustaz Arifin itu kalau istri dua namanya the man, benar-benar laki-laki. Kalau istrinya ada tiga, true man, lelaki sejati. Kalau istrinya ada empat, superman, super laki-laki. Kalau istri satu, cemen. Bu, Ibu, Bu, kalau Ustaz tanya jawab, ya. Tanya sekali, jawab sekali. Tanya dua kali, jawab dua kali. Ini Bu, ya. Bu, ya. Ya, Ustaz tes ya. Bu, kurang kompak. Bu, Bu. Kalau Bapak jangan cemburu nggak ditanya, ya. Kenapa sering ngaji itu yang ditanya ibu-ibu? Karena ibu-ibu punya penyakit yang tidak baik.
Jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat ngaji kalau nggak disapa, sibuk sendiri, banyak yang ngerumpi. Makanya ada satu strategi penceramah, 10 menit ditanya, Bu, iya. Kalau nggak ditanya, ngomong. Pertama bagus, tumben. Malam-malam datang ke Masjid Nurul Imam. Iya kan ada Muharram yang ceramah Ustaz Joker. Itu kalau nggak ditanya, ngobrol terus, omongannya lama-lama bengkok. Dipanggil temannya, itu siapa sih? Kerudungan oranye, kulit hitam, kagak pantas ngaji sekarang gitu. Dijawab sama teman, itu bininya Pak RT. Kalau bapak-bapak jarang ditanya, kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang bapak-bapak kalau ngaji pada husuk. Saking husuknya nunduk dari apa-apa. Makanya kalau zaman dulu orang buka pengajian baca doa begini, tanyain sama kiai. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya kiai ngerubah doanya. Kata kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma ya. Itu kakek-kakek di pojokan masjid tidur. Nih, jadi ini hijrah makna. Kalau kemarin tahun 1443 belum jadi istri solehah, tahun 1444 Hijriah harus jadi istri solehah. Insya Bu, Ibu mau jadi istri solehah? Syaratnya gampang, kata Nabi, idza nazarta sarraka. Apabila dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Jadi kalau di rumah rajin dandan, rajin berhias, rajin bersolek. Jangan ibu-ibu kayak di Jakarta, kalau ke pengajian dandan, arisan dandan, ngantar anak sekolah ke pasar, ke mall, tapi di rumah sama suami daster seminggu gak ganti-ganti. Betul nggak? Itu kadang dasar udah belel, udah bolong, masih dipakai juga. Kalau ditanya kenapa masih dipakai, jawabannya satu, adem Ustaz. Benar nggak Bu? Mulai besok pakaiannya diperhatikan. Kalau suami ngeluh bilang gini, Bu, kalau di rumah dandan dong, jangan kumal gitu kayak toko dapur. Ibu cukup bilang ke suami, Pak, saya mau dandan, sini duitnya. Bener gak? Jangan suami pengen istri cantik tapi gak ngasih nafkah buat beli kosmetik. Betul gak? Setuju gak? Yang gini aja lu setuju, lu belain lu ya? Zaman sekarang Pak pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh, yang penting punya duit. Zaman sekarang kulit muka hitam kepengen putih gampang, tinggal bawa ke salon di facial. Itu facial standar murah, cuma 70.000. Kalau ngambil paket krim malam krim siang 180.000. Kau tahu. Zaman dulu orang mukanya tembem, cabi, kepingin tirus, pipinya kepengen lancip, kurus, susah. Zaman sekarang mah gampang, tinggal beli Nuskin Galvanik, itu harga normal 5,5, sekarang lagi diskon 4,2. Cuma rada mahal, serumnya agak mahal. Kalau zaman dulu lipstick murah, sekarang lipstick harganya ada yang sampai 2,7 juta. Walah. Itu lipstick mereknya Immortal. Saya sama Bang Madit
ya, Bang Madit Musyawarah. Saya sering tandem dakwah namanya Dakocan, dakwah komedi canda. Saya dengan Bang Madit Musyawarah, orang terlanjur kaya, itu sering ngisi ya di Immortal, perusahaan lipstick. Saya tanya sama direkturnya, Muslim, orang Padang, Pak, ini lipstick kenapa mahal? Ini lipstick istimewa Pak Ustadz, kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz gak bikin kaku kayak orang gak pakai lipstick. Udah gitu nih lipstick mahal karena anti luntur. Kesenggol baju gak luntur, mukena gak luntur, jilbab gak luntur. Jangankan baju tak, angkot nyenggol kagak luntur. Luntur kagak menjontor. Kalau lipstick yang di bawah 1 juta banyak, yang harga 300.000, 250. Ada yang merek Latulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline. Ini gue lagi belain loh. Masa gue diteriakin? Gue lagi belain. Ya. Itu harga 3. Ini orang sini emang lipstiknya apa? Saya tahu orang sini lipstiknya mereknya Kuda Terbang. Itu awet, nggak luntur. Hilangnya pakai tenger. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, jangan kalah sama banci, jangan kalah sama bencong. Itu bencong bukan orang perempuan, tapi dandannya pintar luar biasa. Makanya bencong banyak yang rias pengantin bencong, kemudian salon bencong. Ustadz kalau syuting kadang di touch up itu sama bencong. Ibu kalau keluar negeri, Ustadz Joker sebelum corona kemarin itu ceramah bukan sampai Ciamis doang, itu ceramah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah berkat nikmat Allah. Dulu ke Hong Kong itu setahun 3-4 kali ceramah ke Hong Kong. Ke Cina saya pernah sampai ke Guangzhou ceramah di Cina, ya. Kemudian ke Singapura, terakhir di Bedok Not. Ke Malaysia agak jadi. Kemarin niatnya mau nyunatin Upin Ipin. Di Guangzhou itu ada makam sahabat Nabi, Cece mungkin pernah juga. Di Guangzhou Cina, makam sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya 3 kali ziarah sambil dakwah di Cina ke makam sahabat Nabi itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini saya cerita Hong Kong karena di Hong Kong itu bencong hidupnya bebas. Tiap malam minggu pada nongkrong pacaran kaum gay, lesbian, LGBT, ya, transgender itu pada pacaran di satu taman bebas namanya Taman Victoria. Masih mau? Itu bencong pacaran, kaum gay pada pelukan. Kalau ada yang negur, mereka ciuman bebas di ruang terbuka. Itu kalau ada yang lapor ke polisi, yang dipenjara, yang lapor dan yang menegur karena melanggar hak asasi manusia. Na'udzubillah min. Di Indonesia kemarin sempat ada orang yang menuntut pernikahan sejenis dilegalkan di Indonesia. Alhamdulillah tidak diterima. Ini di Hong Kong mereka bebas bencong hidup berkeliaran. Di Indonesia nggak bebas, bahkan dikejar-kejar Satpol PP. Sampai nyungsep ke sungai ditungguin sama Satpol PP. Nyusahin hidupnya. Bahkan matinya pun bencong bikin susah Pak Amil. Dulu ada bencong mati dimandiin sama Amil laki-laki. Begitu disiram palanya ambil laki, tenang. Begitu disiram dadanya ambil laki, kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada tetek? Ternyata nih bencong udah suntik silikon. Akhirnya ambil laki keluar teriak, bukan saya yang mandiin,
Ini mah yang mandiin ambil perempuan. Lihat tuh jenazah ada payudaranya. Cari ambil perempuan. Dicari ambil perempuan, dimandiin sama ambil perempuan. Siram palanya tenang, dadanya tenang. Nanti dulu. Udah bawahnya aja loh. Begitu disiram bawahnya ambil perempuan, kaget. Astagfirullahaladzim. Saya manukan. Akhirnya kena ambil perempuan, Ustaz. Bukan saya yang mandiin, bukan saya juga ustazah. Ribut punya ribut. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya, cari temannya bencong sana. Dicari temannya bencong sama Pak RT, ketemu dituntun-tuntun tuh bencong nanya sama RT, mau kemana sih teh? Akhirnya kata RT, tuh temen lu mati, dimandiin tuh sama temannya bencong. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayungnya diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan dimasukkan ke air. Itu temennya udah jadi mayit, cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah. Ya begini kalau ceramah udah malam ya. Kemudian yang ketiga ada hijrah namanya hakiki. Hijrah yang hakikatnya sebenarnya adalah kita hijrah berpindah dari kehidupan dunia pindah kepada kehidupan akhirat. Insya orang beriman tuh mementingkan kehidupan akhiratnya ketimbang dunianya. Wal akhirata khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dari kehidupan dunia. Kita hidup di dunia berapa lama? Enggak lama. Dunia ayat-dana artinya cepat. Kehidupan dunia itu kehidupan cepat, sebentar. Au amiris sabil, bagaikan orang yang menyeberang jalan saja. Oleh karena itu kehidupan dunia cuma tahu-tahu. Kemarin masih jadi anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Kemarin masih jadi cucu, tahu-tahu sekarang sudah punya cucu. Kemarin masih muda, ketemu tahu-tahu udah tua. Kemarin masih sehat, tahu-tahu sekarang udah sakit-sakitan. Kemarin masih hidup, sekarang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat sama dunia kalau dibandingkan jauh. Satu hari di akhirat 1000 tahun kehidupan dunia. Setengah hari akhirat 500 tahun dunia. Kalau umat Nabi Muhammad usianya sitina wasabain, usianya antara 60 sampai 70 tahun. Dalam pandangan akhirat kita hidup di dunia cuma 1,5 jam saja. Oleh karena itu malaikat heran kau lihat manusia cuma 1,5 jam nggak mau taat kepada Allah, 1,5 jam saja nggak mau sujud kepada Allah, cuma 1,5 jam saja nggak mau berlelah-lelah mendekatkan diri kepada Allah. Itu malaikat heran. Karena itu orang yang beriman diberikan kecerdasan. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang beriman itu kehidupannya cerdas. Dia mengolah kehidupan dunia yang sesaat ini untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Kita hidup di akhirat bukan 100 tahun, hidup di akhirat bukan 1000 tahun, kita hidup di akhirat bukan 1.000.000 tahun, tapi kita hidup di akhirat khalidina fiha abada, hidup di akhirat selama-lamanya. Jadi itulah 3 hijrah menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama hijrah makani, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah maknawi, kita berpindah dari perbuatan dan akhlak buruk kepada akhlak yang mulia. Dan hijrah hakiki, dunia kita berpindah kepada kehidupan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga orang-orang tua kita yang telah dipanggil menghadap Allah, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, paman, bibi kita, kakak, adik kita, semoga kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita, sebab tidak penting lagi siapa yang di atas panggung, siapa yang di bawah, siapa yang di depan dan kanan kiri kita. Yang terpenting doa kita didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berisik, hadirkan hati, sebab doa yang lalai adalah doa yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Jami, Engkau Zat yang maha mengumpulkan, menghimpun, membersamakan kami. Kami sadar kami yang berkumpul malam ini bukan hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Kami hamba-Mu yang beriman, salah, khilaf dan dosa. Tidak lagi dalam hitungan hari, bahkan setiap jam kami dosa kepada-Mu, ya Allah. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kakek nenek kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan paman bibi kami, ya Allah. Kakak adik kami, ya Allah. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik mereka yang masih hidup, apalagi mereka yang sudah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, Engkau Zat yang maha mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Dosa dari akil balik hingga akhir kehidupan kami, ya Allah. Dosa mata kami dari memandang yang tidak pantas. Dosa telinga dari mendengar yang tidak Engkau ridhoi. Dosa mulut dari berkata dusta, ghibah, bahkan memfitnah saudara kami. Dosa hati kami, ya Allah, barangkali di hati kami ada sifat sombong, takabur dan sum'ah. Dosa perut kami, ya Allah, barangkali ada makanan minuman haram yang masuk ke dalam perut kami, ya Allah. Dosa kemaluan kami, ya Allah, barangkali di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. 40 tahun ibadah tertolak sekali berzina. Tanpa Kau ampuni dosa kami, ya Allah, kami menjadi hamba yang lacur dan sial dalam kehidupan ini, ya Allah. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Allah, karena Kau berikan harapan kepada kami dalam ayat-Mu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba Allah yang melampaui batas dalam dosa-dosanya, bertaubatlah kepada Allah, aku akan ampuni dosamu, kata Allah. Kamilah hamba yang banyak dosa itu, ya Allah. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Rabb, jangan pernah keluar kami dari majlis Muharram ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Zat yang maha kasih, yang maha sayang. Kasihi, sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihi ayah kami yang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang untuk mencari nafkah untuk kami anak-anaknya, ya Allah. Bahkan ayah kami sering menghilangkan rasa malunya, minjam uang kepada saudara dan tetangganya karena untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Karena itu mohon padamu, ya Allah, kasihi sayangi ayah kami, ya Allah. Kasihi sayangi ibu kami, ya Rabb. Ibu kami yang mengandung kami wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan, melahirkan kami, mempertaruhkan hidup dan matinya, membesarkan kami tanpa pamrih, bahkan membersihkan kotoran kami tanpa keluh kesah. Jika kita sakit, ibu kami ikut merasakan sakit, ya Allah.
Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Allah, bahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Jika orang tua kami masih ada di dunia, panjangkan umurnya dalam sehat dan taat kepada-Mu ya Allah. Jika ayah ibu kami telah Kau panggil di alam barzah, jadikan kuburnya taman dari taman surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami ya Allah. Surga menjadi tidak indah kalau Kau tidak bersamakan kami dengan ayah dan ibu kami dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Muqtadir, Engkau Zat yang maha menakdirkan kehidupan kami. Takdirkan kehidupan kami jadi kehidupan yang barokah. Rumah tangga kami jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Takdirkan ya Muqtadir, anak cucu keturunan kami jadi anak cucu keturunan yang saleh dan salehah. Takdirkan kami desa Ciawit hari ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, desa yang Kau ridhoi dan Kau ampuni ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Muqtadir, Kau takdirkan kami, Kau panggil menghadap-Mu. Takdirkan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Sama-sama kita baca 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ustaz Joker. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada Kiai Cece Abdul Hakim yang menjadi wasilah saya berada di Ciawit hari ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita hormati dan terus biar Allah kesehatan, yaitu Ustaz Popo Sumena. Beliau sering bertemu dengan saya, bahkan saya pun bekerja sama ya, di yayasan beliau. Mudah-mudahan pemuda-pemudi, orang-orang sukses yang ada di Ciawit kali ini terus ingat dengan desanya dan memakmurkan desanya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak muda kita doain yang dijauhin, semoga ini jadi anak muda yang soleh dan solehah. Sekian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi jamil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitil Alhamdulillah wa syukurana ala ni'amillah. Matur nuwun ka al-mukarram wal muhtaram Ustaz Joker anu sakitu muridna ilmu dipastikan ka urang sadayana pamugi urang sadayana tiasa ngamalkeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya hiji anu menariknya, 2 mubalik al-mukarram al-gadi anu biasa tampil di TV. Oke, ayeuna secara perdana tampil bakal masuk di channel Hipsi TV. Ustaz mohon izin Ustaz. Makanya terkait hilaf like, komen, sarang
subscribe Hipsi TV. Sadayana kegiatan anu dikawitan di kemarin dikawin pawe obot dugikeun ka ayeuna Tabligul Islamiyah anu tadi dipungkas ku doa di Pangersa Mukarram. Sadayana bakal aya di Hipsi TV. Makanya kalau sadayana anu teu hadir tiasa ningali siaran ulang di channel Hipsi TV. Kalian ucapan alhamdulillahirabbil alamin, acara dikawin dugikeun ka akhir parantos rengse dilaksanakan kurang tutup ieu acara kalian ucapan hamdalah sesarangan alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah ngaturkeun ribu nuhun ka sagenap sadayana para donatur khusus ka Bapak Haji Cece anu parantos berkontribusi besar dina acara ieu. Dadilah ka para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, para kiai asatid wal asatidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.